posisi DPP ataupun yang strategis sebatas hanya pelengkap seperti itu, dan menurut saya kurang strategis justru. Beliau lebih baik sesungguhnya ya tetap fokus dengan projonya, ya tetap bisa memainkan peran-peran strategis ya, hingga beliau juga punya masalah ya, situasi yang beliau hadapi cukup pelik, dan beliau butuh orang-orang yang benar cukup ya solid, partai yang cukup besar untuk menopang itu semua. Jadi nanti di suatu waktu kalau Pak Prabowo tidak lagi menjadi presiden, ya ditinggal lagi. Gerindranya juga demikian, beralih lagi kepada yang menjadi presiden partai yang berkuasa pada saat itu. Tribunars, relawan pro Jokowi atau Projo secara terbuka menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal Projo dikenal sebagai kelompok relawan yang selama ini identik dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Dukungan ini tentu menimbulkan banyak tafsir politik, apakah ini bentuk konsistensi, transisi, atau justru reposisi arah politik relawan Jokowi. Meskipun Budi Ari secara tegas membantah narasi soal Projo yang putus hubungan dengan Presiden ketujuh. Hari ini Tribuners, saya Mariananda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama narasumber kami hari ini ada pengamat politik Trias Politika Mas Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Mas Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Nanda sehat. Baik, terima Sehat kasih juga. Mas. Ya, sehat. Sama-sama. Alhamdulillah, Mas Agung, ini Ya. cukup mengejutkan begitu ya. Kemarin bahwa Projo mengklaim bahwa mereka bukan singkatan dari Pro Jokowi, kemudian Projo juga menegaskan akan ganti logo, begitu ya. Tidak akan menggunakan wajah dari Jokowi sendiri. Sebagai pengantar, silakan Mas Agung untuk bagaimana menanggapi soal gebrakan begitu ya, yang baru dan mengejutkan ini di dunia politik. Iya, saya lihat ini memang sebuah keniscayaan politik ya, pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat, Pak Budi Ari, Projo membutuhkan ya backup politik baru supaya tetap eksis dalam panggung politik nasional. Mulai dari tidak ada logo Projo Pak Jokowinya, kemudian partainya bukan PSI tapi Gerindra, terus juga bahwa Projo itu bukan Pro Jokowi, tapi berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi yang artinya rakyat atau negeri, semacam itu. Hal-hal semacam itu walaupun bukan bentuk dari pudarnya kuasa atau pengaruh Pak Jokowi, tapi paling tidak publik punya pandangan bahwa Pak Jokowi dalam tanda petik ditinggalkan. Dan Projo dan Pak Budi Ari beralih ke Pak Prabowo. Walaupun ini dalam kerangka keberlanjutan, Mbak Nanda, ya, dalam kerangka ini bagian dari satu paketnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi ini menjadi tidak biasa ketika partainya bukan PSI melainkan Gerindra, yang jelas-jelas Pak Jokowi mau habis-habisan di sana. Kemudian Pro Jokowi berubah nama, bukan lagi demikian, tapi negeri atau rakyat atau apa saya lupa semacam itu, tapi itu bentuk ya bagaimana Projo berupaya untuk ya memastikan bahwa mereka tak lagi bergantung dengan sosok Pak Jokowi yang bukan lagi presiden, tapi mengaitkan, mendekatkan diri mereka dengan yang sedang berkuasa hari ini, Presiden Prabowo dengan partainya Gerindra. Mungkin begitu sebagai pengantar, Mbak Nanda. Baik, kemudian Mas Agung, bagaimana Ya. Mas Agung sendiri begitu ya membaca langkah politik dari Projo ini yang saat ini menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto? Iya, sah-sah saja karena hari ini Pak Presiden Prabowo sedang menjabat, dan Mhm. Gerindra hari ini juga berada di koalisi utama pendukung pemerintah, sehingga ketika Projo berusaha mendekat itu bagian dari, ya saya mengungkapkannya, pragmatisme politik semata. Ya, kenapa bukan PSI? Karena PSI bukan partai parlemen, karena PSI bukan partai besar yang hari ini menopang koalisi. Ya, dan itu menjadi jelas ketika pilihan teman-teman eh, Projo atau mungkin figur Pak Budi Ari adalah Gerindra. Seperti itu. Dan kita tahu Pak Budi Ari walaupun sudah menopang habis menjadi benteng utama dari Pak Jokowi dan keluarga Solo, tetap saja di reshuffle oleh Presiden Prabowo dengan beragam alasan, tentunya apakah soal kinerja, apakah soal hukum, atau soal-soal lain. Tapi ternyata ini
bisa menjadi pertimbangan lain nanti ketika Pak Budi Ari misalkan habis-habisan menjadi bentengnya Pak Prabowo mendukung beliau misalkan di periode keduanya nanti di tahun 2029-2034 seperti itu. Nah, uji coba ini yang saya lihat sedang dilakukan Budi Ari ataupun Projo agar mereka tetap ya strategis, tetap diperlukan dalam situasi politik yang kompetitif saat Pilpres nanti digelar, karena kita tahu bahwa figur ID di Indonesia itu lebih dominan ketimbang parti ID. Sehingga kelompok-kelompok relawan mendapat tempat yang sama pentingnya dengan partai saat musim kampanye mengemuka. Sehingga perihal ini akan baru relevan sebenarnya ketika masa Pilpres atau jelang tahun politik muncul, Mbak Nanda. Tapi kalau misalkan sekarang urgensinya menjadi minimalis saat kemudian Pak Budi Ari memutuskan bergabung, tapi di Gerindra nanti seperti apa posisinya, ya bagaimana perannya dan efek-efek atau manfaat politik yang bisa beliau terima pasca beliau kemarin di reshuffle sebagai Menteri Koperasi. Nah, walaupun banyak ya pihak melihat ini sebagai sebuah perpanjangan tangan Pak Jokowi di Gerindra lewat Pak Budi Ari, tapi perihal itu menjadi minimalis karena ya, kita tahu di Gerindra mataharinya terlalu besar karena ada sosok Pak Prabowo di sana. Belum lagi ya sosok-sosok lain yang sangat kuat. Nah, saya melihat Pak Budi Ari di Gerindra itu sedikit banyak ya perannya kalau memang tidak dalam posisi DPP ataupun yang strategis sebatas hanya pelengkap seperti itu dan menurut saya kurang strategis justru. Beliau lebih baik sesungguhnya ya tetap fokus dengan projonya ya tetap bisa memainkan peran-peran strategis ya di luar partai agar apa? Agar kelompok relawan ini mendapat tempat pun kalau bergabung ya beliau harus siap menjadi pelengkap tadi Mbak Nanda. Ya Mhm. karena memang akhirnya publik melihat bahwa ini bagian dari eh, political security ataupun legal protection ya. Jadi keamanan politik ataupun perlindungan hukum ketika memang dalam beberapa kesempatan Pak Budi Ari dikaitkan dengan kasus ya, kemudian juga beliau butuh ya tadi backup politik yang solid sehingga tetap aktual, relevan dengan situasi politik di tanah air. Dan kalau hanya itu arahannya ya saya kira sah-sah saja dan logis, realistis. Beliau bergabung dengan partai berkuasa saat ini yakni Gerindra bersama Presiden Prabowo. Seperti itu Mbak Nanda. Baik, Mas Agung, Ya. apakah kemungkinan Mas Agung bisa membaca Budi Ari dan Projo ini sempat meminta restu begitu ya? Ada obrolan di belakang dengan Jokowi terkait mereka yang akan bergeser ke Gerindra begitu. Dan apakah juga ini bisa dibaca sebagai transaksi politik antara Jokowi, Prabowo dan Gerindra, Mas Agung? Iya, komunikasi mesti ada, ya. Mhm. Apalagi sebelum kemarin Projo menggelar kongres, Pak Budi Ari juga datang, ya, menjenguk Pak Jokowi. Jadi komunikasi itu ada, tapi seberapa dalam yang dikomunikasikan, ya, apa narasi atau pesan yang dibawa itu masih menjadi misterius. Yang jelas ini sebuah eh, perubahan drastis dari sikap politik Projo dan Pak Budi Ari dan kita tahu Pak Jokowi ini bukan orang yang suka membatasi gerak langkah politik individu ataupun orang-orang yang ada di dekatnya, Mbak. Tapi orang-orang di dekatnya harus paham, karena Pak Jokowi juga punya langkah sendiri yang tidak harus sama dengan orang-orang yang dia dukung. Ya ambil contoh misalkan, ketika waktu itu Mas Sandi berlabuh ke P3 dengan harapan Pak Ganjar didukung Pak Jokowi dan beliau jadi wakilnya ternyata tidak seperti itu. Akhirnya ya, Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan ada Mas Gibran di sana. Atau ketika misalkan dalam beberapa event Pilgub juga Pak Jokowi di awal mendukung siapa, kemudian di akhir mendukung siapa berubah semacam itu. Jadi Pak Budi Ari juga menurut saya ya harus melihat situasi ini sama seperti masa-masa sebelumnya karena ada beberapa tokoh yang juga mendapat dukungan tapi bukan berarti Pak Jokowi mendukung ya bentuk Pak Jokowi seirama sekata itu ketika memang beliau sudah bersikap dan ketika sikap beliau sudah disampaikan apalagi beliau habis-habisan di PSI mestinya Projo ya seirama di PSI juga dalam kesimpulan sederhana pikiran saya tapi kan ini Gerindra
Ya walaupun narasinya keberlanjutan, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi istilahnya seirama, sepaket, tapi ketika bicara partai ini beda ya. Beda beda logo, beda basis, ya beda situasi gitu. Jadi di titik ini ya saya melihat Pak Budi Ari pragmatis saja seperti itu karena melihat Pak Jokowi bukan lagi presiden, kemudian PSI partainya masih kecil, belum partai parlemen. Terus yang ketiga beliau juga punya masalah, ya situasi yang beliau hadapi cukup pelik dan beliau butuh orang-orang yang benar cukup ya solid, partai yang cukup besar untuk menopang itu semua. Begitu, Mbak. Baik, berarti bisa eh, dibaca begitu. Pak Jokowi ini merestui kedekatan projo dengan pemerintahan dari Prabowo Subianto. Merestui mesti merestui ya itu kan Mhm, bahasa klise kalau menurut saya di panggung depan politik. Tapi mhm, kalau di panggung belakang tunggu dulu kalau saya. Bisa jadi sebenarnya Pak Jokowi berbeda sikap dengan Pak Budi Ari. mhm, Justru bahkan kecewa. Kenapa loyalis utamanya justru sekarang berubah sikap, berbeda haluan. Walaupun tetap seirama ya di koalisi, tapi ini kan beda, beda institusi. Ya, kalau beliau punya anak namanya Mas Gibran sebagai wapres, ya itu didukung. Nah, tapi kan beliau punya anak satu lagi namanya Kaisang, Mbak Nanda, yang ketum mhm, PSI. Kenapa nggak didukung juga sepaket? Karena ini kan anak saya juga yang bungsu. Ya kenapa harus berbeda? Kalau Prabowo Gibran didukung, yang Kaisang kok nggak sekalian seperti itu kan ini juga endorse-nya saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya melihat dukungan yang diberikan Projo kepada keluarga Solo hari ini tak lagi sepenuh hati, tapi setengah hati karena Mas Kaisang sendirian, Mas Gibran didukung. Begitu, Mbak. mhm. Sederhananya. Baik, kemudian dengan begini, begitu ya, apakah bisa berdampak begitu bagi peta politik dari relawan Jokowi sendiri, Mas Agung? Kalau saat ini mungkin nggak terlalu signifikan dampaknya, Mbak Mhm, Nanda. Tapi nanti jelang tahun politik, saat 2029, apakah Pak Prabowo bersama Mas Gibran lagi atau tidak? Di situ Pak Budi Ari harus menentukan sikap. mhm, Ya, di mana misalkan kalau misalkan masih berpasangan dengan Pak Prabowo nggak ada masalah, ya. Seperti sekarang aja baik-baik saja seperti itu. Walaupun ketika tidak masuk PSI ini jadi pertanyaan besar kan, kok Projo begitu? Nah, apalagi hilang logo Pak Jokowinya di dalam Projo. Kemudian Projo itu bukan Pro Jokowi, tapi yang tadi saya sampaikan ya sesuai dengan redaksinya Pak Budi Ari. Nah, hal-hal semacam itu saya melihat diuji jelang tahun politik, ya apakah 2027 akhir, 2028 awal, bahkan 2029, saat nanti misalkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran tidak bersama lagi dalam satu paket, atau bahkan mungkin berlawanan misalkan. Tapi yang jelas di situ akan kita lihat bagaimana wajah asli Projo, Pak Budi Ari, menyikapi situasi tersebut begitu. baik, kemudian menurut Mas Agung Ya. sendiri begitu ya, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh politik projo ini dalam pemerintahan Prabowo ke depan? Apakah mereka ini masih relevan seperti di era Jokowi kemarin-kemarin? Ya, Pak Prabowo setahu saya menyandarkan stabilitas politiknya ke partai-partai politik, Mbak Nanda. Ya, jadi Mhm, Projo ini menurut saya dalam konteks sistem pemerintahan yang sudah terbentuk, yang sedang berjalan, menjadi kurang relevan. Justru kan Projo ini tampak aktif ketika melindungi Pak Jokowi dan keluarga ya, dari beragam masalah seperti itu. Nah, bagi mhm, Pak Prabowo, ia tetap dibutuhkan gitu, tapi kebutuhannya tidak mendesak yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah, secara praksis nanti ketika menjelang tahun politik atau masa kampanye, kekuatan relawan akan diuji kapasitasnya, kualitasnya dalam melakukan kerja-kerja politik. Pun kalau sekarang tetap bisa apa ya, diaktifasi, tapi ya sebatas mengawal program pemerintah yang itu sudah dilakoni oleh teman-teman di Gerindra, teman-teman koalisi juga, teman-teman simpul-simpul relawan yang lain ya, yang juga sampai hari ini juga mengawal itu. Dan Projo di banyak kesempatan diketahui publik ya lekat dan dekat dengan Pak Jokowi dan keluarga. Nah, kalau misalkan Joko ikut serta mengawal pemerintahan seperti partai-partai lain, kelompok relawan lain, apa bedanya kan? Gitu. Jadi Projo ya pelengkap di situ. Ya, jadi makanya kenapa kemudian saya menjelaskan peran Projo ketika hanya sebatas mengawal pemerintahan itu sebatas peran minor atau pelengkap sama seperti peran-peran yang diemban oleh koalisi pendukung pemerintah hari ini baik di parlemen maupun kelompok-kelompok relawan yang selama ini sudah melakukannya seperti itu. Jadi ya Projo harus melakukan penyesuaian ya adaptasi baru
dengan peran mereka seandainya memang sepenuhnya ya menjadi apa namanya pendukung atau melebur dalam Gerindra atau kemudian ya Pak Budi Ari masuk ke dalam Gerindra seperti itu. Baik, kemudian Mas Agung mengenai sikap Projo ini begitu ya, dalam Ya, keputusan Kongresnya begitu disebutkan bahwa Projo hanya mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029 ya. dan tidak sepakat dengan Gibran begitu. Bagaimana kemudian Mas Agung membaca hal ini dan jika Projo hanya mendukung Prabowo tanpa Gibran begitu, bagaimana kemudian dampaknya terhadap solidaritas relawan Jokowi ini menjelang 2029? Iya, iya. Kenapa kemudian tadi saya sempat menyinggung soal pragmatisme politik ya? Karena memang Pak Prabowo masih menyisakan satu periode ketika memang beliau ada arahan maju lagi di periode keduanya di 2029-2034 sebagai presiden. Nah, siapa wakilnya kan memang masih misteri dan itu hak Mhm. prerogatif Pak Presiden ya untuk menentukan dan seringkali dalam pentas historik politik kita itu wakil presiden di periode kedua selalu berbeda dengan periode pertama Mbak Nanda. Mungkin itu pula yang menjadi pertimbangan teman-teman Projo tidak dari awal mendeklarasikan paket Prabowo Gibran untuk kedua kalinya di periode kedua nanti. Sehingga ini menjadi masukan juga buat Mas Gibran bahwa beliau harus segera mungkin membuat ya dirinya atraktif, menarik sehingga bisa dilirik Pak Prabowo lagi. Ya misalkan bagaimana beliau melepaskan diri dari beragam masalah yang menjerat beliau maupun keluarga Solo semacam itu. Terus bagaimana kemudian kinerja beliau bisa membuat kinerja yang luar biasa sehingga publik ataupun elit melirik beliau sebagai figur wapres kembali seperti itu. Karena antrian wapres di koalisi Indonesia Maju itu panjang, padat, ramai sekali Mbak Nanda. Ya, Mhm. semua partai koalisi pendukung, ketum-ketumnya itu punya kapasitas dan kualitas sebagai cawapres. Apalagi situasinya presidensial threshold itu dihapuskan, Mbak Nanda. Semua partai bisa mencalonkan. Artinya, kalau Mas Gibran tidak berpartai ataupun didukung oleh PSI semata, ini kan menjadi kurang strategis ya, karena memang partai parlemennya tidak berada di sana. Kecuali Mas Gibran berhasil mengajak beberapa partai parlemen untuk mendukung dirinya kembali berpasangan dengan Presiden Prabowo. Tapi kalau tidak, ya hak itu akan digunakan oleh ketum-ketum partai parlemen untuk mengajukan ketum-ketumnya sebagai calon ya wakil yang mendampingi Pak Prabowo di periode keduanya nanti ketika memang Mas Gibran dalam tanda petik kurang maksimal bekerja ataupun belum mampu melepaskan diri dari banyak masalah yang beliau hadapi hingga sekarang seperti itu. Baik, tadi Mas Agung juga sempat menyinggung begitu ya soal peran dari Projo ketika bergabung ke pemerintahan Prabowo hanya minoritas begitu. Kemudian apakah sikap ini justru bisa menjadi bumerang bagi Projo sendiri Mas Agung karena publik bisa menilai begitu bahwa mereka sekedar ikut arus kekuasaan. Iya, itu dia masalahnya. Eh, Harapan saya sebenarnya konsisten saja Projo bersama Pak Jokowi dan keluarga ya. Kemudian partainya PSI semacam itu. Ya Pro Jokowi ya sudah memang seperti itu. Ya pun dengan demikian menurut saya masih tetap strategis ya. Ya karena publik akan melihat bagaimana komitmen dan konsistensi Projo sebagai kelompok relawan yang punya value. Ya apakah value-nya itu ya Jokowisme itu? Ya. Nah, tapi kalau misalkan value-nya tiba-tiba drastis berubah karena alasan-alasan kekuasaan dan politik politik kepentingan lain, nah publik kan akhirnya apa ya? Ya mungkin bisa diungkapkan kurang ya kecewa lah gitu. Karena berharap banyak kelompok relawan ini bisa menjadi semacam contoh ya bahwa ada loh kelompok relawan yang konsisten dari awal sampai akhir mengusung, mengawal bahkan menjaga calonnya hingga calonnya purna pun dilanjutkan dengan misalkan keluarganya seperti itu dari serangan-serangan politik yang eh, apakah bentuknya negatif ataupun bahkan black campaign semacam itu ya. Jadi saya melihat ini sebuah langkah yang sebenarnya kurang pas ya dari Pak Budi Ari maupun Projo kalau seandainya memang benar-benar akan misalkan masuk ke Gerindra menghilangkan Pak Jokowinya di logo bahkan menghapus semua yang berbau Solo dalam tanda petik Mbak Nanda. Nah pun kalau memang langkah itu tetap diambil ya sah-sah saja. Ya ini bagian dari pembacaan situasi politik kontemporer di panggung politik nasional supaya Projo Pak Budi Ari tetap ya aktual, relevan dan mampu ya terlibat dalam
interaksi elit di level yang strategis secara konsisten. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Agung, kemudian apakah dukungan ini begitu ya bisa menjadi Ya. modal politik bagi Prabowo begitu untuk menjaga stabilitas dukungan di akar rumput dari Jokowi sendiri? Otomatis ya dengan masuknya Projo kalau memang full ke Gerindra lewat Pak Budi Ari bahkan secara institusi Projonya juga melebur ke dalam Gerindra ini akan memperluas basis suara dari Gerindra. Walaupun bisa dibaca juga sebaliknya kalau proses perubahan sikap ya ini tidak dilakukan secara perlahan dan penjelasannya rasional diterima oleh para pendukung Projo di akar rumput. Bisa jadi bumerang yang membuat mereka kecewa dan akhirnya tetap di Pak Jokowi. Justru Gerindra ataupun Pak Prabowo mendapat disinsentif elektoral ketika memang ya menerima Pak Budi Ari ataupun Projo begitu saja. Ya, kan publik saat ini semakin kritis, semakin rasional. Jadi mereka akan apa ya, membanding-bandingkan itu secara langsung ataupun tidak. Mengapa sikap yang demikian bisa diterima oleh Gerindra sebagai partai yang menurut saya juga punya prinsip, punya value yang cukup jelas ya. Karena bisa jadi nanti di suatu waktu kalau Pak Prabowo tidak lagi menjadi presiden, ya ditinggal lagi. Gerindranya juga demikian, beralih lagi kepada yang menjadi presiden partai yang berkuasa pada saat itu. Jadi ini kan ya kalau saya melihat Pak Prabowo orangnya orang yang cukup apa ya, cukup hati-hati menerima dukungan ataupun ya apapun lah sikap yang sependapat secara politik dengan beliau itu akan diuji dari waktu ke waktu apakah konsisten atau sebatas pragmatis saja seperti itu. Jadi Pak Budi Ari dan Projo juga harus paham situasi itu dan Gerindra ini kan partai besar. Ada banyak faksi di sana dan faksi-faksi itu juga apa ya dinamis ya Mbak, saling tarik menarik satu sama lain. Nah, Projo nanti di mana dan di posisi apa ya Pak Budi Ari. Walaupun memang Projonya tidak masuk dan lebur di dalam partai, tapi Pak Budi Ari di sana di mana memainkan peran apa sehingga memang tetap strategis dalam pemikiran beliau kan seperti itu. Bukan malah sebaliknya, beliau makin tidak tampak di sana dan hanya sebatas sebagai pelengkap saja. Nah, menurut saya justru sayang ya, alangkah beliau tetap menjadi ya ketua projo yang sesungguhnya mengayomi kelompok-kelompok relawan itu supaya apa? Supaya ya tetap berada di posisi strategis. Menurut saya konsisten saja dengan sikap sebelumnya supaya apa? Supaya ya tadi dia punya value dan ikut ya turut bersama Pak Jokowi dan keluarga membesarkan apakah itu PSI, melindungi Pak Jokowi dan keluarga, membantu Mas Gibran, Mas Kaisang yang menjadi paket utama paham Jokowisme itu, Mbak. Gitu. Karena kan melihatnya Jokowi adalah pusat dari segala pusat aktivitas politik mereka. Nah, kalau Pak Jokowi partainya PSI, dukungannya ke Kaisang dan Gibran, kemudian mendukung Presiden Prabowo, ya semua hal itu dilakukan, bukan hanya mengambil satu sikapnya saja, begitu. Baik, Mas Agung sebagai closing statement juga Ya, begitu ya dari Mas Agung. Kemudian, menurut Mas Agung sendiri begitu sebagai pengamat politik, bagaimana kemudian nantinya Jokowi akan bertindak ataupun langkah politik apa yang akan dilakukan Jokowi setelah ditinggal oleh Projo begitu? Karena sebelumnya Projo sempat meminta izin begitu ya kepada ya. Jokowi agar Projo ini menjadi partai politik namun tidak direstui oleh Jokowi sendiri. Kemudian bagaimana Mas Agung melihat apa yang akan dilakukan Jokowi ke depannya? Iya, mau nggak mau Pak Jokowi ya memang harus terlibat aktif dalam politik kita ya, karena pendukung-pendukung beliau butuh kepastian soal Hmm. turun gunungnya Pak Jokowi di level mana dan sampai sejauh apa gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas omongan, wacana, ya mereka akan mengalihkan dukungan itu kepada misalkan Presiden Prabowo, Partai Gerindra, atau pihak-pihak lain yang menurut mereka lebih strategis. Karena makin ke sini, ya situasi politik kita kan makin dinamis gitu. Kalau misalkan Solo kemarin adalah pusat terbitnya matahari, hari ini tidak lagi gitu. Yang menjadi pusat terbitnya matahari itu ada di Hambalang, ada di Istana. Nah, Solo harus menyesuaikan itu dan Solo harus bekerja lebih keras dari biasanya.
Karena untuk memobilisasi dukungan solid dari semua lini, semua pihak, semua stakeholder, itu kan butuh kerja-kerja politik yang konsisten, butuh kerja-kerja kolosal dari semua pihak. Dan ketika satu persatu pendukung utama beliau meninggalkan, ini kan jadi sebuah pertanyaan besar sekaligus PR besar juga untuk menggantikan orang-orang yang meninggalkan itu dengan orang-orang yang lebih baik, ya, dengan orang-orang yang berkualitas supaya kerja-kerja politik untuk ya misalkan meloloskan PSI ke parlemen berhasil, untuk menjaga Mas Gibran sehingga diajak Pak Prabowo lagi sukses semacam itu, dan Mas Kaisang juga punya karir politik yang sama cemerlangnya seperti kakaknya Mas Gibran seperti itu. Nah, itu semua kan butuh ya kerja bersama dari semua pihak yang menjadi pendukung utama Pak Jokowi. Ya bukan hanya Pak Jokowi saja. Kalau Pak Jokowi semua yang mengerjakan, lelah sekali semacam itu, dan saya kira ini yang akan kita lihat, kita tunggu bagaimana Pak Jokowi menyikapi beragam macam tantangan-tantangan politik ke depan ketika para pendukungnya mulai ya berbeda haluan atau berbalik badan mendukung yang lain. Karena magnet figur beliau akan diuji. Apakah Jokowi efek itu masih relevan, masih kuat sebagaimana di masa-masa sebelumnya ketika beliau masih menjadi presiden. Karena kalau beliau tidak lagi menjadi presiden, tapi punya magnet figur yang kuat, Jokowi efek masih bertaji, ini akan menjadi sebuah apa ya pembelajaran menarik bagi semua elit politik, bagaimana cara dan ceritanya bisa memaksimalkan itu semua bahkan ketika sudah tak lagi berkuasa. Begitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kita nantikan bersama bagaimana langkah ke depan dari Projo dan juga Jokowi sendiri begitu ya di tengah dinamika politik di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Agung atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Sama-sama Mbak Nanda, pemirsa sore. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun News on Fokus hari ini di akhir kata. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.